Pas sekali banget. Bang Bob. Kira itu. Satu. Halo kawan cerita, kembali lagi di podcast Pas sekali banget. Di episode kali ini kita bakalan bahas tentang seluk-beluk perkuliahan di Politeknik Statistika STIS. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman masih kurang familiar ya sama host kali ini. Jadi perkenalkan, nama aku Mahira. Aku mahasiswi Politeknik Statistika STIS Prodi D4 Statistika angkatan 63. Nah, di episode kali ini aku udah ditemenin sama dua orang narasumber yang kayaknya udah siap kali ya kan ngasih info ke kita, udah pakai seragam lengkap nih. Halo Kak. Halo Mahira. Halo teman-teman. Nah, boleh diperkenalkan dirinya dulu nggak? Baik. Halo semua, kenalin nama aku Anggia Sari Siregar, biasa dipanggil Buya. Aku mahasiswi Politeknik Statistika STIS, Prodi D3 Statistika angkatan 64. Halo Kak Gia. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo semua, perkenalkan nama aku Bobo Isman Nurung, biasa dipanggil Bob. Aku merupakan mahasiswa tingkat 4 Politeknik Statistika STIS dari Prodi D4 Statistika angkatan 63 juga teman-teman. Halo Kak Bo. Halo Bang Bob. Halo. Oke, nah bener kan teman-teman, ini dua orang ini udah kayak udah siap kali ngasih info kita. Mau dong Kak dijelasin tentang Politeknik Statistika STIS itu, Politeknik Statistika STIS itu apa dan apa hubungannya sama Badan Pusat Statistik? Oke teman-teman, ini kasih ada teman-teman. Mungkin aku menjelaskan tentang Politeknik Statistika STIS ya. Jadi Politeknik Statistika STIS ini dulu namanya itu AIS atau Akademi Ilmu Statistik. Mungkin pegawai-pegawai yang dulu berkuliah di situ karena kan itu namanya dulu ya. Dan setelah itu berubah menjadi STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Dari situ juga berubah kembali menjadi Politeknik Statistika STIS. Nah, apa sih itu Politeknik Statistika STIS? Politeknik Statistika STIS merupakan sekolah kedinasan di bawah nama Badan Pusat Statistik. Di label ya teman-teman, sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan Pusat STIS ini merupakan atau bisa dibilang sebagai sumber daya utama yang ada di Badan Pusat Statistik, atau bisa dibilang karyawan-karyawan dari Badan Pusat Statistik ini biasanya dari Pusat STIS gitu. Nah dari tadi tuh Bang Bob bilang BPS apa sih BPS itu Bang? Nah BPS itu Badan Pusat Statistik yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data-data statistik di Indonesia. Jadi lulusan Politeknik Statistika STIS itu dapat langsung bekerja dan menjadi ASN Bang di BPS di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman. Jadi BPS itu merupakan satuan kerja atau kantor yang ada di seluruh Indonesia, dan yang paling kecil atau paling rendah itu wilayahnya di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, teman-teman. Oke, berarti lulusan STIS itu langsung ditempatkan di BPS, tapi juga harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia juga. Iya, siap Kak. Kalau lokasi Politeknik Statistika STIS itu gimana sih Kak? Kalau lokasinya itu di Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Kota Jakarta Timur. Di mana Bang? Tepatnya di Jalan Oto Iskandar Mukhtar nomor 64C. Masih agak-agak mepet-mepet Tebet dan Jaksel nih teman-teman. Masih Jatim ya Bang? Masih Jatim tapi dekat-dekat Sungai Ciliwung. Ya, biasanya nih ada yang nanya lagi nih Kak, di STIS itu ada asramanya nggak sih? Terus ada uang sakunya nggak? Oke, mungkin disclaimer ya teman-teman. Jadi sekolah kedinasan itu kan biasanya sangat dihantui sama uang saku dan asrama ya teman-teman. Jadi sekolah tinggi atau Politeknik Statistika STIS ini merupakan sekolah kedinasan yang belum mempunyai asrama. Ingat teman, belum. Nah, kenapa belum? Mungkin bisa dibilang Polsat STIS ini masih memiliki lahan yang sangat kecil teman-teman. Dan itu lokasinya juga berada di Jakarta Timur, yang notabene-nya Jakarta Timur merupakan wilayah yang sangat padat penduduk dan wilayahnya itu sangat kecil. Jadi bisa dibilang Polsat STIS itu belum memiliki asrama karena masih memiliki wilayah yang sangat kecil. Seperti itu Kak. Kalau untuk uang saku banyak banget yang nanya ya Kak. Dulu ada, tapi karena ada perubahan kebijakan itu sekarang udah ditiadakan Kak. Tapi teman-teman di sini jangan khawatir karena kuliah di Politeknik Statistika STIS itu full gratis dan kita bisa menikmati segala pelayanan dan fasilitasnya itu dengan mudah gitu. Oke, berarti udah clear ya kalau
Kuliah di Politeknik Statistika STS itu nggak ada asramanya dan nggak ada uang sakunya. Terus tadi Kak Bob sama Kak Anggia ini berasal dari program studi yang berbeda gitu ya. Sebenarnya di STS itu ada berapa program studi sih dan apa perbedaannya? Oke teman-teman, jadi di Polstat STS itu ada 2 jenjang pendidikan ya teman-teman, ada D3 dan D4. Nanti D3 bakal dijelaskan sama dia. Aku akan menjelaskan tentang D4. D4 itu juga ada 2 prodi, yaitu D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Nah untuk D4 Statistikanya sendiri juga memiliki 2 peminatan, yaitu Sosial Kependudukan dan Ekonomi. Dan untuk D4 Komputasi Statistik ada 2 peminatan juga, ada Sains Data dan Sistem Informasi Statistik. Nah perbedaan keduanya ya pasti kalau dia komputasi statistik lebih ke arah komputerisasi atau menjadi seorang perawat komputer teman-teman. Kalau dari D3 Statistika itu dari masa perkuliahannya 3 tahun ya Bang, kalau D4 tadi 4 tahun. Nah kemudian di D3 Statistika itu lebih ke manajemen lapangannya sih Bang, dalam kegiatan survei gitu, itu dia lebih ke lapangannya gitu. Oke, berarti perbedaannya cukup jelas ya Kak di antara ketiga jurusan tadi. Terus berarti Politeknik Statistika STS itu belajarnya pasti tentang statistika ya Kak? Ada nggak sih perbedaan pandangan dari sebelum kalian masuk STIS sama setelah kalian masuk STIS tentang statistika? Kalau dari aku awalnya kira statistika itu grafik garis yang naik turun aja, sama grafik batang dan diagram lingkaran yang lain. Aku dulu mikirnya statistika itu kayak seperti pelajaran SMA sih, cuman mini dan modus yang kayak itu apa sih data bicara seperti itu gitu aja sih Kak. Kalau setelah masuk STIS? Dari Kalau menurut aku statistika yang sekarang itu kayak fakta yang mempunyai arti atau makna sehingga pengguna data itu bisa mengerti apa sih arti dari angka-angka tersebut gitu. mungkin kalau dari aku juga sama sih seperti dia, apalagi kan di 4 statistika itu banyak mempelajari segala jenis analisis yang metode-metodenya itu sangat berbeda untuk setiap datanya. Jadi setiap data itu bakal analisis dengan metode-metode yang berbeda dan mendapatkan hasil yang sangat berguna bagi masyarakat maupun pemerintah Indonesia gitu Kak. Berarti setelah masuk ke STIS jadi tahu kalau statistika itu nggak sesederhana itu ya Kak? Nah terus kalau di kampus-kampus lain gitu kan biasanya banyak kayak organisasi-organisasi mahasiswa gitu. Kalau di STIS ada nggak sih organisasi mahasiswa atau kegiatan-kegiatan mahasiswanya? Oke teman-teman, disclaimer ya teman-teman, kita ini memakai seragam sih memang, tapi kita ini bukan disebut taruna dan taruni, tapi kita itu mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kita itu sama aja sebenarnya dengan mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di luar sana. Jadi kita itu juga ada ikut organisasi dan kepanitiaan yang tentunya di Polsat STS ini sangat banyak yang bisa membantu melatih soft skill kalian dan leadership kalian tentunya. Nah, jadi mahasiswa Politeknik Statistika STS itu Kak, nggak hanya belajar dan terus belajar. Jadi mahasiswanya itu bisa menyalurkan minat dan bakatnya melalui beberapa UKM, kepanitiaan, organisasi. Jadi nggak hanya tentang akademik aja Kak. Kalau Kak dia masuk UKM apa Kak? Kalau aku pribadi, aku masuk UKM Media Kampus dan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kalau kamu? Kalau gue ikut UKM Excelsior atau Podium Suara Mahasiswa. Oke, keren. Berarti tetap bisa menyalurkan minat dan bakat gitu ya. Nah, terus mau nanya lagi nih. Berarti kira-kira sekarang udah 2 tahun, terus Kak Bob udah 3 tahun kuliah di kampus STS. Ada nggak sih tahun terberat di sama kalian berkuliah di STS sama tahun terbaiknya itu di tingkat berapa? Kalau aku tahun terbaik dulu ya. Tahun terbaik aku tuh di tingkat 2. Karena di tingkat 2 itu aku udah merasa aku udah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan akademiknya, dengan kota Jakarta, dengan hiruk pikuknya gitu. Tapi kalau tahun terburuk, gak terburuk sih sebenarnya, tersulit itu di tingkat 1 karena baru-baru datang ke Jakarta gitu ya, baru mulai beradaptasi, belum lagi tekanan lingkungan, tekanan akademik dengan ancaman drop out gitu kan. Ya jadi itu mulai menyeimbangkan diri aja sih. Kalau aku tahun terbaik dan tahun tersulitnya itu sama sih di tahun ketiga. Soalnya tahun ketiga itu merupakan kayak udah 3 tahun nih di kampus, kita udah sangat
bisa lah megang tentang perkuliahan ataupun akademiknya. Dan yang membuat itu tersulit karena PKL atau praktik kerja lapangan itu menyatukan seluruh pemikiran satu angkatan menjadi sebuah survei untuk PKL itu sangatlah sulit, dan itu juga menjadikan itu jadi tahun baik karena kita jadi mengenal seluruh angkatan baik itu dari jurusan komputasi maupun statistika gitu Mbak. Oke, berarti kriteria tahun terbaik untuk kakak berdua ini sama ya, yaitu yang produktif dan bisa mengikuti kegiatan organisasi di kampus gitu. Oh iya, tadi bilang kalau di STS nggak ada asrama. Berarti kuliahnya atau tinggal di Jakartanya itu ngekos ya Kak? Sendiri atau ngontrak Sendiri. bareng-bareng tuh biasanya? Kalau aku sendiri sih. Sendiri. Sendiri. Nah, itu sendiri di Jakarta jauh dari keluarga itu pernah ngerasa kesepian nggak sih? Kesepian pasti pernah ya. Setia mungkin hal yang wajar sih. Iya, hal yang lumrah. Apalagi pas baru-baru pindah dari Medan ke Jakarta kan. Itu cara mengatasi kesepiannya ya nelpon kedua orang tua, video call, atau ya mulai mengenal teman baru sih supaya kita Nyari nggak teman yang sefrekuensi ya? Iya. Kalau Bang Bob? Sama sih seperti yang dia, mungkin lebih kayak mencari kegiatan yang mungkin bisa menambah produktivitas kita gitu sih. Berarti kita pasti merasa kesepian, tapi pinter-pinter kita lah yang nyari orang yang sefrekuensi, terus nyari kegiatan yang positif ya Kak. Menurut kakak berdua nih, kan kita kesepian terus mencari orang yang sefrekuensi gitu, perlu nggak sih yang namanya support system gitu di dunia perkuliahan? Support system pasti perlu ya Kak, karena kita di hidup ini kan bakal ada up and down-nya, naik turunnya. Nah, kalau ketika kalau aku ngerasa kesepian itu, support system yang pertama itu udah pasti orang tua, terus teman-teman terdekat, teman kos juga. Nah, kalau kita juga butuh teman cerita kan kita bisa langsung cerita ya. Nah, kemudian kalau aku makan dan jalan-jalan. Makan dan jalan-jalan healing ya Kak? Iya, healing. Menurutku sih support system itu perlu, apalagi kalau misalnya support system itu dapat membantu menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik dan lebih positif tentunya kan. Dan itu jadinya harus ya, karena kan kayak bisa membantu diri kita menjadi lebih baik. Nah, kalau untuk dibilang membutuhkan support system perlu, apalagi kan kita jauh dari keluarga dan kita juga membutuhkan dorongan mental maupun fisik ya. Jadi kalau dikatakan perlu sih kan. Oke, berarti perlu support system, tapi support system itu bisa bentuknya apa aja sih sebenarnya? Nah, terus menurut kakak berdua nih, kuliah di Politeknik Statistika STIS itu worth it nggak sih? Mungkin bisa Kak Andi dulu. Ya, menurut aku worth it ya, karena dari segi kuliah kita dibiayain, kita secara gratis bisa menikmati fasilitas dan layanannya. Terus kita juga setelah lulus dari Politeknik Statistika STIS ini langsung menjadi ASN dan ditempatkan di BPS di seluruh Indonesia gitu. Kalau aku sih ada beberapa poin ya Kak. Yang pertama mungkin sama kayak dia. Yang pertama itu pasti gratis. Karena kan kuliah itu bisa memakan banyak biaya tentunya. Apalagi kita kuliah di tengah kota Jakarta yang sangatlah bisa dibilang sangatlah maju dan sangatlah mahal untuk biaya hidupnya. Dan itu sangat membantu perekonomian orang tua kita juga kan. Nah, yang kedua itu kita menjadi seorang ASN seperti yang dia katakan, bisa menjadi seorang ASN itu bukan perkara yang mudah Kak gitu, kayak jadi kayak di rumah itu juga biasanya dibilang anaknya sini tuh gitu kan, kayak udah menjadi jadi penyokong keluarga untuk dijadikan sebuah kayak menaikkan derajat keluarga, bisa dibilang seperti itu sih. Yang ketiga itu ini penting sih, kita punya teman dari satu Indonesia Kak. Jadi di Poster SS itu kan kita juga dari beberapa latar belakang dan daerahnya masing-masing ya Kak. Jadi bisa dibilang Poster SS itu menjadi miniatur Indonesia gitu kan. Dan yang keempat itu mungkin yang terakhir, di Poster SS itu karena sudah dapat kerja Kak. Apalagi di zaman sekarang ini mencari pekerjaan itu sulit ya Kak. Jadi bisa dibilang kita dapat privilege mendapat kerja setelah kita langsung lulus gitu Kak. Jadi nggak perlu menunggu dan tidak perlu banyak hal untuk mendapatkan pekerjaan gitu sih. Oke, nah teman-teman, berarti itu keuntungan kuliah di Politeknik salah.
Nah, teman-teman, berarti itu alasan menurut Bang Bob kenapa kalian harus menjadikan Politeknik Statistika STS itu Menjadi pilihan kalian. Gitu. Kak Anggia sama Bang Bob, bisa nggak kasih kata-kata motivasi mungkin untuk teman-teman yang lagi berjuang nih di STMB Politeknik Statistika STS atau mungkin lagi bingung bingung mencari milih tempat perkuliahan. tempat kuliah? Kata-kata ya kak. Kata-kata dari aku tuh, setiap hari adalah kesempatan terbaik untuk kamu memperbaiki diri dan mencapai tujuan. Artinya, jadi kita tuh kalau bisa setiap hari itu berproses, dan kalau bisa sih lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kalau dari Bang Bob nih? Oke, mungkin dari aku tuh termasuk yang veteran ya kak. Jadi mungkin udah mencoba beberapa kali, gagal tapi tetap coba lagi. Mungkin dari usaha itu aku akan menarik kesimpulan kata-kata luar ini berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, nah teman-teman, ini udah insightful banget ya sharing session kita hari ini, dan kata-kata dari Kak Bob sama Kak Anggia tadi semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Makasih Kak Bob sama Kak Anggia udah mau sharing-sharing di episode Pascalibah yang kali ini. Sekian episode kali ini, aku sebagai host magang undur diri. Sampai jumpa di episode Pascalibah selanjutnya. Dadah!